Halo pencinta film, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Playdate 2022. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja klik tombol subscribe-nya dulu, like, share, super thanks, dan yuk, let's mulai. Kita bersama. Diceritakan seorang gadis bernama Chloe sedang galau karena rumahnya sebentar lagi akan segera disita oleh pihak bank karena tidak mampu membayar hutang almarhum ayahnya yang baru saja meninggoy nih guys. Setelah selesai teleponan dengan pihak bank yang pastinya nggak ada hasilnya, Chloe pun lantas berusaha menghubungi adiknya yang bernama TJ karena sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah. Namun, TJ yang sudah berencana merampok sebuah toko bersama dengan mantan kekasih Chloe yang bernama Tom hanya mengabaikan telepon dari kakaknya tersebut. Di sini, Tom mengatakan bahwa demi membuktikan cintanya kepada Chloe, ia akan melakukan apapun agar Chloe dan TJ tidak kehilangan rumahnya. Sebelum masuk ke dalam toko, Tom menyuruh TJ untuk standby dengan mesin mobil yang tetap menyala. Lalu Tom dengan membawa pistol mainan langsung segera masuk ke dalam toko. Tidak selang berapa lama, Tom keluar dalam keadaan terluka sambil dikejar pemilik toko yang terus mengedornya. Melihat Tom meninggoy, TJ yang panik langsung segera pergi meninggalkan Tom di tempat itu. Sesampainya di rumah, Chloe yang melihat TJ terluka segera mengobatinya sambil bertanya apa yang terjadi. TJ pun menceritakannya. Chloe yang akhirnya tahu bahwa Tom telah meninggoy terlihat sangat sedih. Sore harinya, TJ kembali bercerita pada Chloe bahwa untung saja tidak ada yang mengenalinya. Dikarenakan saat kejadian, ia menggunakan topeng dan juga langsung membuang mobil yang ia dapatkan di parkiran sebuah minimarket. Jadi sudah pasti ia akan aman. Namun saat Chloe bertanya di mana iPhone milik TJ yang baru sadar kalau iPhone-nya masih di kantongnya Tom mulai merasa panik. Chloe yang tidak ingin adiknya ditangkap pihak berwenang mengemukakan sebuah ide untuk mengambil iPhone tersebut di ruang jenazah. Jadi rencananya tuh nanti Chloe akan membeli obat yang bisa membuatnya meninggoy sementara. Setelah itu TJ harus segera menelpon 911 agar ambulan bisa segera membawa Chloe ke ruang jenazah. Singkat cerita, setelah rencana tersebut dilakukan, Chloe yang akhirnya tersadar di sebuah kamar jenazah mendengar suara seseorang yang akan masuk ke ruangan tersebut. Ia pun akhirnya kembali berakting meninggoy nih guys. Orang tersebut sepertinya merupakan seorang petugas yang bertugas sebagai pengotopsi jenazah. Saat orang tersebut sedang memilih-milih jenazah, Chloe yang bernafas nyaris ketahuan oleh orang tersebut. Oke, kita beri nama orang ini Jack saja ya guys. Soalnya nggak ada namanya nih. Jack yang merasa itu hanya perasaannya saja, langsung membawa jenazah pilihannya ke ruang kerjanya. Setelah Jack pergi, Chloe lantas mulai berjalan keluar mencari ruangan barang bukti sambil masih agak oleng-oleng gitu guys. Sesampainya Chloe di sebuah ruangan pembedahan, ia yang melihat ada baju pasien langsung segera memakainya. Setelah itu, ia pun melanjutkan perjalanan menuju ruang barang bukti. Namun karena di dalam ruangan tersebut masih ada Jack, ia pun kembali ke ruangan pembedahan untuk bersembunyi. Jack yang merasa ada suara di ruang pembedahan langsung segera memeriksanya. Namun lagi-lagi Jack yang merasa itu hanya perasaannya saja kembali melanjutkan pekerjaannya di ruangan lain. Melihat situasi sudah kembali aman, Chloe pun mulai mencari keberadaan Jack untuk mengambil kunci ruangan barang bukti saat Jack lengah. Jack yang melihat dari monitor CCTV ada seorang kurir datang, langsung segera membukakan pintu gerbang. Lalu Jack menemui kurir tersebut, sedangkan Chloe masih harus memantau semua aktivitas Jack demi mendapatkan kunci ruangan barang bukti. Kurir ini bernama John. Tanpa sepatah kata pun, Jack langsung menyerahkan sebuah kotak entah berisi apa kepada John yang masih terus ngelawak tapi nggak lucu nih guys. Jadi dia ngelawak tapi nggak lucu nih guys. Kayak gua. Setelah John pergi, Jack pun kembali melakukan aktivitasnya. Sedangkan Chloe diam-diam masih terus mengikuti Jack. Sesampainya Chloe di ruangan otopsi, ia sangat terkejut melihat ternyata Tom masih hidup. Saat Chloe melihat ternyata Tom telah kehilangan satu jinjelenya, secara bersamaan Tom pun mulai siuman. Melihat Tom bingung dan bertanya-tanya, Chloe pun menyuruh Tom untuk tetap pura-pura nggak sadar. Sedangkan ia akan berusaha mengambil kunci dari si Jack. Sesampainya Chloe di ruangan pembedahan, Chloe yang melihat Jack menaruh kuncinya di meja, mulai menunggu kesempatan untuk mengambilnya. Alhasil
Alhasil saat Jack sedang fokus bekerja, Chloe pun langsung mengambil kuncinya dan segera menuju ke ruangan Tom. Jack yang tak menyadari kuncinya hilang, kembali mendapatkan pesanan sebuah hati untuk ia serahkan malam ini melalui kurir yang sama, yaitu si John. Di sisi lain, Chloe terlihat mulai membawa Tom keluar dari tempat itu. Dengan masih menahan nyeri pinggang karena ginjalenya hilang satu, Tom pun mengikuti semua rencana dari Chloe. Di ruangan Jack yang akhirnya sadar kuncinya hilang, langsung segera mencarinya ke ruangan-ruangan lain. Saat Jack berada di sebuah ruangan tempat Chloe tadi ganti baju, Jack yang akhirnya yakin bahwa ada orang lain di tempat tersebut langsung memeriksa monitor CCTV. Alhasil Jack pun melihat Chloe bersama Tom yang sedang berusaha keluar dari tempat tersebut. Namun masih bingung memilih kuncinya nih guys, karena kuncinya tuh terlalu banyak. Jadi Chloe itu kebingungan gitu, ini kuncinya yang mana ya untuk keluar. Elah buset. Kita lanjut ya guys. Setelah berhasil membuka pintu keluar, tiba-tiba Jack datang sambil menyemprotkan gas pembuat semaput, yang otomatis membuat mereka berdua akhirnya semaput guys. Saat Chloe yang sadar ia sudah dalam kondisi tertangkap dan tidak bisa kemana-mana lagi, mulai terlihat panik. Di sini Jack mengatakan bahwa Tom kini sedang tak sadarkan diri karena sebentar lagi ia akan mengambil hatinya. Mengambil hatinya. Chloe pun mencoba memohon agar dilepaskan. Namun Jack mengatakan bahwa orang seperti Tom dan Chloe tidak layak untuk dibebaskan. Mereka lebih baik meninggoy saja dan memberikan jeroan mereka kepada orang-orang cerdas dan berguna bagi nusa dan bangsa agar bisa sembuh dari penyakitnya. Ada. Setelah mengatakan itu kepada Chloe, Jack pun mulai mengacak-acak Tom dan mengambil hatinya Tom. Melihat orang yang sangat dicintainya diacak-acak kayak gitu, Chloe pun hanya bisa bersedih-sedih saja nih guys. Nggak bisa apa-apa dia. Setelah memasukkan jeruan tersebut di sebuah kotak, Jack pun mendapatkan telepon dari anaknya yang menyuruh Jack pulang tepat waktu. Di sini terkuaklah sebuah fakta bahwa ternyata Jack merupakan ayah yang baik untuk keluarganya. Namun karena sangat butuh uang, makanya ia melakukan pekerjaan seperti ini. Itu bukan alasan ya kan? Harus yang halal. Halal ini tidak halal. Setelah itu, Jack lantas menuju ke ruangan lain untuk mengambil pesanan yang lain. Sementara itu, Chloe mulai berusaha melepaskan diri dengan berbagai cara. Alhasil, ia pun berhasil terbebas nih guys. Beruntung saat Jack kembali ke ruangan Chloe berhasil mengelabuhinya dengan bersembunyi di bawah tempat tidur Tom. Jack yang merasa Chloe tidak ada di ruangan itu langsung segera mencari ke ruangan lain. Chloe yang melihat Jack telah pergi perlahan keluar dari kolong tersebut dan berpamitan dengan Tom yang sudah meninggoy. Orang udah meninggoy kok yo masih dipamit gitu. Elah. Chloe pun keluar ruangan tersebut dengan membawa sebuah tabung gas untuk berjaga-jaga. Sesampainya Chloe di ruangan barang bukti, ia mulai mencari iPhone milik TJ. Namun setelah berhasil mendapatkannya, Jack terlihat masuk ruangan tersebut dan berhasil memergoki Chloe. Chloe yang panik berusaha menakut-nakuti Jack dengan menggunakan pistol milik Tom. Namun Jack yang ternyata tahu bahwa pistol milik Tom merupakan pistol mainan berpeluru gotri hanya senyum saja nih guys. Chloe pun lantas mengedor mata Jack menggunakan mainan berpeluru gotri tersebut dan langsung segera lari keluar dari tempat itu. Namun sial, ternyata semua ruangan telah terkunci. Jack yang sempat mengambil iPhone TJ langsung memeriksanya. Mengetahui bahwa Chloe memiliki adik yang terlibat dengan kejahitan Tom, Jack pun dengan menggunakan mikrofon di ruangan monitor mengatakan bahwa lebih baik Chloe menyerahkan diri karena kalau tidak, ia akan memanggil TJ ke tempat itu dan menghabisi mereka berdua sekaligus. Karena Chloe tidak mau menyerah, Jack pun lantas menyuruh si ganteng untuk mencari keberadaan Chloe. Sedangkan Chloe yang berhasil mendapatkan telepon segera menghubungin adiknya dengan mengatakan bahwa adiknya tersebut harus segera meninggalkannya dengan pergi menuju ke kota lain sebelum pagi menjelang. Chloe yang melihat Jack dan si ganteng berhasil menemukannya langsung segera berlari dengan si ganteng tetap mengejarnya dengan penuh semangat. Di waktu yang bersamaan, TJ yang khawatir dengan kakaknya langsung menelpon pihak berwajib untuk mendampinginya menyelamatkan Chloe. Chloe yang melihat kotak yang berisi hachi Tom langsung melemparkannya ke arah lain untuk mengalihkan perhatian si ganteng, dan itu berhasil guys karena si ganteng ini lagi lapar jadi langsung dimakan tuh hati. Singkat cerita,
TJ dan Pak Paul yang bernama Johnny tiba di lokasi kerja si Jack. Chloe yang melihat hal itu di ruangan monitor langsung membukakan kunci pintu dan langsung menuju ke pintu keluar. Namun sial, setelah Chloe menceritakan semua yang telah terjadi di tempat itu, Johnny yang ternyata teman dari Jack langsung menggetok Chloe dan juga TJ. Saat Johnny masih fokus pada TJ, Chloe yang masih membawa mainan milik Tom mulai menakut-nakuti Johnny. Namun saat mereka sudah berhasil keluar gedung, Jack yang melihat melalui monitor CCTV langsung memberitahu Johnny kalau yang sedang dipegang Chloe hanyalah sebuah mainan. Namun saat Johnny hendak mengedor mereka, Jack yang mengatakan bahwa ia ingin Chloe dan TJ tetap hidup, membuat mereka berdua langsung lari menjauh. Jack yang melihat produk hati miliknya telah dimakan oleh si ganteng langsung segera menuju keluar untuk membantu Johnny. Terlihat Johnny memanggil si ganteng untuk membantunya menemukan dua bersaudara tersebut. Setelah beberapa saat kejar-kejaran dengan si ganteng, akhirnya Chloe dan TJ berhasil menemukan tempat bersembunyi melalui pintu rahasia. Tapi karena Johnny melihat mereka masuk, ia pun langsung mengunci pintu tersebut dari luar agar mereka berdua tidak bisa lari lagi. Saat Johnny dan si Jack sedang mengatur rencana penangkapan, si John datang untuk mengambil pesanan bosnya. Jack pun bergegas menemuinya. Jack mengatakan pada John bahwa ia kehilangan produknya karena telah dimakan si ganteng. Tapi jika John mau menunggu 1 jam lagi, maka ia akan segera menyerahkan produk baru untuk bosnya si John. Mendengar hal itu, John yang ngeyel harus rebahan karena didor sama si Johnny. Mereka berdua pun langsung membawa si John ke ruangan kerja Jack untuk diambil produknya. Namun karena Jack dan Johnny ingin menyelesaikan urusannya dulu dengan Chloe dan TJ, alhasil mereka berdua pun meninggalkan sementara si John di ruangan tersebut. Singkat cerita, Chloe dan TJ yang berhasil menemukan jalan masuk ke ruangan pembedahan segera memasukinya. Di sini mereka berdua yang melihat si John minta tolong langsung ditolongin dengan syarat si John mau membayar mahal atas kebaikan Chloe dan TJ tersebut. Setelah setuju, tiba-tiba muncul asap yang dilemparkan si Johnny ke ruangan tersebut yang otomatis membuat mereka semua kesulitan bernafas. Saat tak sengaja mereka bertiga terpisah karena terlalu pekat asapnya, Jack yang melihat TJ hendak menggetok Johnny langsung digetok Jack sampai nggak sadar. Singkat cerita, Chloe yang melihat Johnny telah menemukannya langsung digetrok pakai tabung gas sampai meninggoy. Dan Chloe pun berhasil kabur nih guys. Di sisi lain, terlihat si Jack mulai akan mengambil produknya di badan TJ. Jack yang mengetahui Chloe akan masuk ke ruangannya mulai bersembunyi. Setelah Chloe masuk ruangan, ia pun langsung mencoba melepaskan TJ. Lalu Jack muncul dan mendorong Chloe karena udah sangat gergetan. Chloe yang melihat ada tabung pembeku lantas mengambilnya dan menyemprotkannya ke wajah Jack sampai beku. Jack beku wajahnya coba. Mereka pun sempat melakukan pertarungan singkat yang jelas dimenangkan oleh Chloe karena Chloe jagoannya. Iya kan? Jagoannya selalu harus menang walaupun dia seorang gadis ya toh. Setelah Jack rebahan tak berdaya, Chloe dan TJ mengatakan pada si John bahwa ia akan memberikan produk untuk John bawa ke bosnya dengan syarat John harus membayarnya 2 kali lipat. Setelah setuju, Chloe pun mulai mengambil produk tersebut dari badan Jack. Di akhir kisah, si John mentransfer uang senilai $400.000 pada Chloe, lalu mengantar mereka berdua pulang ke rumah. Dan kisah pun akhirnya seperti biasa, apa guys? Selesai. Oke guys, bagaimana kisahnya? Bagus atau tidak? Jangan lupa klik like, subrek, super thanks, dan share-nya ya guys, agar saya terus semangat buat kontennya dong, ya kan? Konten yang kalian suka tentunya. Thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya tentunya. Bye guys. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I ain't going back, I'm not falling. I'll pull
in life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Way back a year ago.